di bawah judul Dewasa dalam membangun rumah tangga. Dewasa dalam membangun rumah tangga. Saudara-saudara, banyak orang yang tahu mencintai sama Tuhan, tapi dia tidak tahu arti cinta yang sesungguhnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perenungan kita saat ini, Abigail yang adalah istri Nabal adalah seorang wanita yang memang mengerti apa cinta itu sebenarnya dan bagaimana cinta itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita yakin dan percaya kita berkumpul bersama-sama saat ini itu karena cinta. Semua karena cinta. Semua karena kasih sayang. Seandainya tidak ada cinta, tidak ada kasih sayang, kita tidak akan berkumpul bersama-sama saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cinta itu mengalahkan segala-galanya. Cinta mengalahkan segala-galanya. Dapat saya buktikan Bapak Ibu Saudara. Anto salbaka atau sekian londa. Kadang terlalu salbaka. Saya pinding kepada aku sekolah bahkan buatku. Namun anto rela nola baik tiap minggu tenola sisule pelambi calonnya. Yang saat ini sudah duduk bersama. Tak dipikir Indo Uhang litak Malaya ya bumai salbaka demi cinta kita, karena kita tidak mau kalau cinta itu lepas ada yang mengambil endana den dimulai sehingga yang tuh nadia ini nak cinta mengalahkan segala-galanya. Jalan pun kita tidak peduli, hujan pun kita tidak peduli, panas pun kita tidak peduli. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi mampukah kita memahami dan mengerti apa cinta yang sesungguhnya dalam membangun bahtera rumah tangga kita? Ada orang yang ketika mane sabulas siala seminggu siala baru 1 minggu menikah, ya memang mapia pito rando patula jadi kita masih sayang lagu belak kalau kita petani ya di tetep indo beneta ke mulai patak atau mula kada ke nalala maka di kahai ka indo baine ke latobe la solo atau ka dibonceng mungkin karena dia tugas seorang guru ke apakah ya kemalan na dia kak dengan motor. Ampo setelah 1 tahun 2 tahun lako tau bela di Solo Indo baine di Wandam pisik mbalo lama tamu. Padahal Indonesia ya pila dikahanina ampaka karena ya berubah baik mentubah di ika sehingga ya kurang mendo cinta. Yendong indo mabidya kailangan di motor. Ya maka mahepo indo bayi jan ni. Umbawe ko nola kam anadak pada dibeng kamanakakan indo. Jadi seperti itu, banyak orang yang seperti itu. Dan juga Bapak Ibu Saudara-saudara, karena dalam masa pacaran mungkin ada di sini yang keempat pasang ini yang 2 tahun pacaran atau berapa tahun, tetapi
dia belum tahu pasti bagaimana karakter istri saya, suami saya. Tidak ada. Karena saya sendiri mengalaminya ketika kita berpacaran. Aka mak paita kaya tahu, kita usahakan anak mapindah lagi di pasubun di pita itu calon tak, apalagi laku calon pasangan tak. Banyak yang kita tahu karena seperti itu. Mak kedo-kedo pakai tahu. Pada saat itu. Tapi setelah kita menjadi resmi menjadi suami dan istri, resmi menjadi satu rumah tangga, ternyata sudah muncul asli. Ternyata Epi cerai, mengomel dan lain sebagainya. Ini contoh. Sehingga suami tidak mau menerima. Karena saudaraku, kenapa berubah? Padahal ketika kita masih pacaran Anda tidak seperti itu. Saya sudah tidak mau. Atau ketika kita sudah menikah, suami ternyata kasar. Akhirnya ya kita mulai bosan. Si biasa nawa telaku takau itu ternyata mak tenda berikan atau si nawa tu matua mulamban ni hanto kada toko ladi tulak dan indo kada toko dia masih syarat dan tahu jadi maer tahu kain itu tu tundak tu maer jadi si syarat dan tahu ya. Karena saya lupa tadi memperkenalkan nama saya ya. Jadi sudah disebut tadi Pendeta Gideon. Saya dari Salutambun namun tugas di Salubaka, Pas Tabulahan. Pendeta Gereja Toraja Mamasa ya. Bukan pendeta GPT ya. Tapi kita semua bersaudara ya. Tidak ada perbedaan di antara kita. Kita semua saling mengasihi, saling mencintai. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita hadir di sini karena ada kasih, ada cinta. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lanjut tadi ya. Memang saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namanya manusia itu gampang sekali bosan. Gampang sekali bosan dengan apa yang dia miliki. Dia tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Seperti yang telah diceritakan dalam bacaan kita, seorang Abigail yang tandana mahu manena seorang yang ganas, Nabal namanya, dan kejam orangnya, keras orangnya. Sedangkan Abigail seorang yang elok rupanya, dia cantik, dia juga adalah seorang yang sabar. Jadi susi nama pastoral tahu udah nasinggung sholat. Memang Tuhan Allah itu menciptakan pasangan yang sepadan dengan kita. Kecerewet ibaiden tak tere pasilambi wanita cerewet. Akamaka silambi wanita cerewet bubuapis. Harus ipal silambi to sakbaha. Susi yang juga ke gampang langam muane harus dipasilambi baini sabah. Itu yang telah dilakukan oleh Abigail. Tapi Abigail, Bapak Ibu, saudara-saudara, dan khususnya kepada keempat pasang anak-anak kekasih yang akan membentuk rumah tangga yang baru, Abigail tidak menyesal. Tidak menyesal mempunyai suami yang kejam seperti Nabal. Dia tidak menyesal. Buktinya, ibu bapak, saudara-saudara, setelah ada rencananya Daud dan para tentara Daud untuk menyerang Nabal, bahkan mau membunuh Nabal, Abigail mencari cara untuk menghentikan rencananya Daud. Bahkan ia sujud berlutut di hadapan Daud. Tolong tuanku, jangan. Lebih baik saya yang jadi korbannya daripada terjadi pertumpahan darah. Ini suatu cara yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Abigail. Suatu tindakan bahwa dia memiliki pendewasaan iman.
mampu menerima segala sesuatunya yang terjadi dalam rumah tangganya. Karena rumah tangga itu tidak akan mulus-mulus terus. Tak lama lalu liu. Susian kedua kemenlo itu tak lama lalu liu lalan diorang. Tak lama selok liu, tak lama itu kak liu. Tetapi kadang kita mendaki, kadang kita menurun, dan kadang juga rata. Kadang berbelok-belok. Seperti itulah perjalanan hidup dalam berumah tangga, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi mari kita mencontohi Abigail, terutama kepada perempuan-perempuan, agar kita memiliki hati yang kuat, agar kita memiliki ketabahan dalam membangun rumah tangga kita. Lamuaka Susi menghadapi suami yang kejam. Lamuaka Susi menghadapi suami yang perokok. Jangan hadapi suamimu yang perokok dan peminum, kau lamu padi luar yang lambuh. Tidak boleh. Atau pisah rancang. Siapa suruh Anda menikah dengan dia? Anda sudah tahu. Ya? Jadi bagaimana cara Anda berhadapan dengan orang-orang seperti itu? Atau bagaimana caramu agar kita tetap menjadi istri yang baik, istri yang bijaksana dalam membangun rumah tangga kita? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena wanita yang hebat, Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan karena dia cantik. Wanita yang hebat bukan karena dia kaya. Dan wanita yang hebat bukan karena dia pintar. Dan bukan pula karena di sampingnya ada lelaki gagah dan kaya. Tapi wanita yang hebat adalah wanita yang mampu terus berdiri menyelesaikan masalahnya, Susi Abigail. Dan wanita yang hebat adalah wanita yang mampu berdoa dan percaya semua akan berlalu. Wanita yang hebat melukis kekuatan melalui proses kehidupan, bersabar saat tertekan, tersenyum saat hati menangis, diam saat terhina, mempesona karena memaafkan, mampu membalik luka hati dengan sabar. Bahkan wanita yang hebat adalah mampu memadam amarah dengan tersenyum, mampu menghapus dendam dengan kasih Allah. Itulah wanita yang hebat, Bapak Ibu Saudara. Jadi wanita yang hebat itu adalah sekali lagi mampu memadam amarah dengan tersenyum. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dimaksud dengan mampu memadam amarah dengan tersenyum adalah ketika wanita itu tahu dan mengerti dan memahami bagaimana tugas tanggung jawab sebagai seorang perempuan. Biar kita seorang guru, biar kita seorang pejabat, tetap kita adalah seorang ibu rumah tangga. Mau tidak mau kita harus mengurusi yang namanya urusan dapur. Jangan sampai suami kita yang kita jadikan sebagai ibu rumah tangga, dunia terbalik. Ya. Demikian pun juga kepada suami-suami, Bapak Ibu Saudara. Suami yang hebat adalah bukan karena di sampingnya ada wanita cantik. Suami yang hebat bukan karena dia memiliki banyak harta. Suami yang hebat bukan karena dia memiliki pendidikan. Tetapi suami yang hebat adalah suami yang mampu menghargai istrinya, mampu melindungi istrinya, mampu mendengarkan saran dari istrinya, dan mampu menganggap istrinya sebagai bagian dari tubuhnya. Dan lelaki yang hebat adalah lelaki yang mampu
mampu keluar dari semua keterpurukan dan mampu mengangkat rumah tangganya dari segala godaan-godaan yang selalu mengintai kehidupan kita setiap saat. Lelaki yang hebat adalah lelaki yang mampu menjadi imam dan kepala yang bertanggung jawab, bijaksana dalam rumah tangga. Jangan seperti Nabal yang tidak sadar akan sifatnya dan karakternya. Tetapi bagaimana kita berubah, Bapak Ibu, saudara-saudara. Harus kita tahu bahwa kita ini adalah sama-sama manusia, laki-laki dan perempuan. Tapi kita diciptakan oleh Tuhan untuk saling melengkapi. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk berumah tangga dan menjadi satu tubuh. Ya, harus kita kasihi, harus kita jaga, lindungi tubuh kita itu. Perempuan itu harus kita lindungi karena itu adalah tubuh kita. Ingat Bapak Ibu, bayinya namanya beda fisiknya. Bayi ini adalah seorang yang memang melamar, harus dilindungi. Sedangkan wanita seorang yang kuat, tak susi fisiknya, bayinya namanya. Jadi tidak baik kalau kita keras terhadap istri kita, apalagi kalau kita mau tampar, bahkan kita mau pukul istri kita. Itu adalah laki-laki yang cengeng. Itu adalah laki-laki yang sesungguhnya lemah. Bukan laki-laki perkasa itu kalau gampang sekali memukul istrinya. Tapi itu adalah laki-laki yang lemah. Kenapa dia lemah? Karena dia tidak mampu mengontrol emosi. Dia tidak mampu mengalahkan dirinya sendiri. Tetapi dia dikalahkan oleh kuasa duniawi, kuasa iblis. Berarti dia bukan lelaki yang hebat. Dia bukan lelaki yang kuat. Kalau seperti itu. Tetapi lelaki yang hebat, Bapak Ibu saudara yang kuat sesungguhnya adalah ketika dia selalu sadar bahwa tak tiada patah ini, tak tiada ku tampilin ini, karena inilah pemberian Tuhan kepada saya. Muilah sipi sabali matanna, muilah mungkin memiliki cacat fisik, tetapi itulah pemberian Tuhan. Harus kita syukuri. Iyan nih koduka bainemu, iyan nih koduka muanemu. Harus kita syukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita, harus kita syukuri. Jangan menjadi lelaki yang serakah, jangan menjadi perempuan yang serakah. Ingin memiliki semuanya, ingin memiliki segala-galanya. Tapi syukurilah apa yang Tuhan berikan kepada Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Akhir perenungan firman Tuhan saat ini adalah bagaimana sebagai seorang kepala rumah tangga, bagaimana sebagai seorang ibu rumah tangga kita mampu berdiskusi, berkomunikasi yang baik dalam rumah tangga kita, saling memahami, saling pengertian, saling terbuka. Dia saling terbuka adalah ketika kita mampu disindoroi lagu sediohan kaguak disindoroi lagu taindunanna tambenanna diwa tainduna tak tuto boleh kupurai kela anggap ke kumak telepon kalau dia mau kumak nasu tak to kupurai kela anggap kumak HP sinawa to salu tambum mantik dek kata titik dari luar HP jadi dia waduh kak bayi nih tambena tak perlu kak boleh kupurai dek ke si jam 10 hambeng mana sule ku kaanggang betulau misalnya lau mairu lau hakamak saleo sola itu namanya saling terbuka dan itu harus kita rubah, kita harus terima. Karena kapan kita
lawan itu menjadi persoalan dalam rumah tangga kita. Bahaya rumah tangga kalau seperti itu. Lihat, harus terbuka, jangan saling menutupi Bapak Ibu Saudara. Ya, itu yang harus kita jadikan pedoman dan penuntun di dalam berumah tangga, sehingga kita betul-betul dewasa dalam membangun rumah tangga kita. Saling terbuka, ya, sekali lagi saling terbuka sebagai istri dan suami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mudah-mudahan kita yang hadir saat ini, baik yang sudah lama berumah tangga maupun yang baru berumah tangga, bahkan yang akan membentuk rumah tangga saat ini, keempat pasang, kita jadikan firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini sebagai pedoman kita, sebagai dasar kita dalam membangun rumah tangga. Bahwa kedewasaan iman, dewasa dalam membangun rumah tangga itu penting sekali, sehingga rumah tangga bisa berjalan dengan baik. Segala masalah kita bisa selesaikan dengan baik. Anda malita tibisi laku tau senga, anda malita tibisi laku rumah tangga, laku tetangga. Jangan biarkan tetangga mendengar kalau ada masalah kita. Tetapi masuklah di kamarmu, selesaikanlah itu. Berdoalah dan selesaikanlah itu dengan baik. Jangan jadikan rumah tanggamu sebagai beban bagi orang lain. Indodiam beban bagi orang lain. Lombela ka iko masiawi bengyoi na kendeyon kwa tomatua na pabiaya rumah tanggamu. Mudah pada kabar kwa tomatua seperti itu. Jangan jadikan rumah tanggamu seperti itu. Tapi jadikanlah rumah tanggamu menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Saudara-saudara